pelajari. Ada plasenta ibu, ada plasenta anak. Dari plasenta anak itu ada tali pusar yang langsung menuju ke bagian digestorium si anak tersebut. Kalian tahu apa itu digestorium? Sistem pencernaan, bukan pusat. Dan kemudian itu pada mamalia. Tapi pada reptil, pada kalotes juga kadal, dia memang dikandung dalam uterus. Pada mamalia juga dalam uterus kan? Dia juga kandung dalam uterus. Dikeluarkan dari tubuh induknya itu sudah berbentuk individu, bukan telur lagi. Dan kemudian telurnya itu bukan berbentuk cangkang. Bukan cangkang keras seperti ini dan juga bukan cangkang lunak seperti ini. Tapi kita sebut itu korion. Mamalia memiliki korion. Korion adalah selaput bungkus embrio. Kalian pernah lihat bayi dilahirkan dengan masih ada bungkus-bungkusannya? Baru semalam kulihat. Serius? Ya, Nyata? di Instagram. Oh. Saya lihat nyata. Saya waktu dilahirkan. Ada. Itu pada makhluk hidup yang beranak. Korean. Nah, kita bahas lagi. Tapi kalau untuk bertelur, dia nggak akan pernah dikasih induknya itu nutrisi lagi. Tapi sudah memiliki simpanan cadangan nutrisi dalam tubuh tersebut. Seperti ini. Ya, itulah kuncinya. Sama seperti pada kadal dan juga pada kalotes, dia sudah dikasih cadangan makanan. Dia nggak disalurkan dari itu lagi. Tapi masalahnya dia dikandung di dalam perut, bukan yang dikeluarkan sebagai telur. Pada kadal dan juga kalotes, dia dibilang bertelur karena makanannya sudah ada cadangannya. Karena dia sudah memiliki cadangan makan dalam korionnya. Itulah dia dibilang sebagai telur. Dia dibilang sebagai beranak dikarenakan dia mengandung telurnya di dalam uterusnya sendiri, di dalam rahimnya sendiri. Berarti embrionya Itu disebut dengan beranak. Embrionya itu keluar dari telurnya itu dalam uterus, embrionya dikeluarkan ke bumi yang fana ini. Kemudian cangkangnya tuh, korionnya tuh akan hancur, akan dimakan oleh fagosit, fagositosit. Karena banyak sel fagositnya. Paham deh? Paham, Bang. Itu disebut dengan beranak. Nah, masalahnya adalah kenapa reptil disebut dengan ovovivipar? Karena nggak mungkin reptil adalah hewan ovovivipar. Digabungkan dia menjadi satu, ovovivipar. Bahwa ada makhluk bahwa reptil ini adalah bertelur melahirkan. Dan rata-ratanya itu adalah bertelur. Sebenarnya kalian tahu bahwa reptil itu ovovivipar kapan? Waktu SMA. SD, SMP, SMA. Terjadi persepsi, bukan miskonsepsi, tapi kurang detailnya informasi tersebut. Kalian calon guru harus ketika mengajar kalian harus mengajarkan hal itu juga. Bahwa sebenarnya reptil itu bukan cuma ovovivipar saja, tapi ovovivipar dan juga vivipar. Tapi pada umumnya kita menyebutnya ovovivipar. Rata-ratanya adalah vivipar. Ovovivipar. Sampai saat ini abang cuma tahu 2 individu tersebut, cuma pada kadal dan juga kalotes. Ovovivipar. Dan kemudian apa juga yang menjelaskan bahwa yang membedakan antara si reptil, cara bertelur si reptil dan juga si aves. Ovipar yang membedakan antara si reptil dan juga si aves. Seperti yang disebutkan oleh si Sinar. Oh iya, Sinar tadi. Reptil tidak akan pernah mengerami telurnya. Apa itu? Dari buaya, biawak, komodo, ular, cicak, tidak akan pernah mengerami telurnya. Dia taruh telurnya udah dia pergi. Walaupun ada nanti yang makan telurnya, makanlah. Kami buat telur. Makan telurnya. Dan kuantitas telur yang dihasilkan oleh si beberapa hewan tersebut itu cukup terbilang banyak, bukan sedikit. Reptil ratusan gitu.
penyu ratusan dikeluarkan penyu. Ular juga puluhan, 50-an. Buaya juga. Tapi masalahnya berapa yang bisa bertahan? Itu dia. Lalu kemudian pada reptil seperti komodo, evolusi reptil itu lebih dekat itu ke mamalia. Tapi tingkatan yang kita ketahui selama ini adalah Pisces, amfibi, reptil, apes. Sebenarnya tingkatan yang lebih dekat dengan kita adalah reptil. Tapi kenapa reptil dulu baru apes, baru mamalia? Ada banyak alasan yang menjelaskan hal tersebut. Tapi kenapa abang bilang itu reptil lebih dekat ke mamalia? Yang pertama, reptil itu punya penis, walaupun masih berbentuk hemipenis. Tapi jelas apes tidak punya penis. Lalu kemudian dari tingkatan mencari makanannya, reptil juga pakai insting, pakai antena. Lalu kemudian kenapa bisa apes di atas reptil? Apa bukti dari evolusinya? Cuma satu. Lihat kaki dari Apes. apes yang masih bersisik. Itulah evolusi sebelumnya dari reptil. Cuma hal itu yang membedakan. Cuma hal itu. Mitokondria dan juga nukleus dalam air disambar petir, jedar, berkumpul menjadi satu sel. Satu sel lama-kelamaan menjadi ikan. Ikan akan masuk ke darat. Ke darat dia seperti kecebong, masih memiliki insang. Dia mencoba untuk masuk ke darat, insangnya akan lama-lama kelamaan mereduksi, tumbuhlah paru-paru. Sama seperti ikan yang naik ke darat, yang menjadi katak, dia menjadi paru-paru. Lalu kemudian lama kelamaan gara-gara masalah makanan dia berubah menjadi reptil. Kulit amfibi yang harusnya lembab, basah dan tidak memiliki sisik menjadi bersisik dan kering, dan tetap membutuhkan kelembapan. Reptil. Dari reptil yang paling besar yang kita tahu selama ini, bukan kita lihat, yang kita tahu selama ini adalah dinosaurus seperti T-Rex, Brontosaurus, Saurosaurus. Sitorus satu lagi Sitorus. Sitorus masih keturunannya tuh. Itu urusanmu dengan Sitorus, ya. Itu urusanmu dengan Sitorus. Satu lagi Papa. Satu marga aku. Lalu kemudian masuk ke Apes. Cuma masalah kita tidak memiliki sisik, tapi Apes memiliki sisik pada kakinya. Dan kemudian tingkatan yang lebih jelas berbeda adalah Apes memiliki bulu dan mamalia memiliki rambut. Perkembangan dari bulu ke rambut. Kalian pernah cabut semua bulu-bulu ayam? Ya, Semuanya pasti ada rambut itu tipis. Itulah tingkatan, makanya kita lebih dekat ke Apes daripada reptil. mamalia. Tingkatan si Apes ke mamalia, bukannya si reptil. Pengamalan. Tapi dari struktur badannya, menurut abang sendiri itu reptil lebih. Apabila ditinjau dari reproduksinya, Semua misteriumnya, cara bernafasnya, jelas semuanya. semua sistem. Keturunannya, maka akan semakin jago dia menjaga keturunannya. Semakin defense dia, tingkat defense-nya itu semakin besar. Kenapa pada reptil itu banyak mengeluarkan anak, tapi tidak semua reptil.
yang ada soros-sorosnya juga. Kami nggak peduli. Kau mau bawa ini lagi? Bawa aja nggak apa. Nah. Udah kebutuhan itu. Makasih ya, Angel. Hati ya. Maafkan kelompok kami. Jauh gue yang Produksi set. Produksinya Dek, kalian yang produksi sel telur loh. Semua wanita di dunia ini tidak akan dilahirkan. Jatah kau 400 sel telur, jatah 400 sel telur. Tapi dia diovulasi kan cuma satu. Semua manusia cuma, iya, ovulasi sama lepas itu sama. Semua mamalia, semua mamalia itu tidak akan pernah menghasilkan untuk perempuan, tidak pernah menghasilkan sel telur, tidak akan pernah memproduksi sel telur. Karena sel telur itu sudah ditetapkan, sudah ada, cuma menunggu perkembangannya. Seperti pada gametogenesis, pada laki-laki itu masih ada spermatocytogenesis, pembentukan sel, Sperma. selnya masih nih, sel spermanya masih nih dibentuk. Sekarang kita masih membentuk itu, baru perubahan menjadi sperma dewasa, spermiogenesis. Sekarang masih tetap seperti itu. Tapi wanita ketika dia masih berumur embrio beberapa bulan dan beberapa minggu, beberapa bulan sebelum dilahirkan, spermatocytogenesisnya dibuat. Bukan genes apa lebih open gitu. Genesis. Oositnya itu Gitu ya. dibuat. Ditetapkan sudah berapa oositnya. Ketika dia dilahirkan menjadi dewasa, dia tidak akan pernah membentuk oosit. Dia cuma akan melanjutkan oosit tersebut, perkembangan oosit ke oogonium. Ya, ke ya itu dia. Apa? Iya, begitu. Jadi dia tidak akan pernah membuat sel telur baru. Dia cuma melakukan perkembangan. Perbedaan dengan laki-laki membuat sel lagi. Hah? Makanya udah dikasih. Itu nggak ada hubungan dengan menopause. Enggak. Itu cuma satu ovarium. Ovarium satunya lagi? Dua ovarium. 800 ovum. Lebih kurang 800 ovum. Sudah ada kalian 800 kali menstruasi di sini? Enggak ada. Paling cuma kalaupun 800 menstruasi, paling ada sekitar 790 Enggak sampai. 8 yang sia-sia. Cuma 2 yang betul-betul dijadikan makhluk hidup. Itu pun ke kalian pengen itu punya anak 2. Kalau pengen punya anak 11 ya udah. Dikurangi lah 800 kurang Yang 11. jelas kiri 4 kanan 4. Ketika terjadi kerusakan pada ovarium, salah satu ovarium, dibuanglah ovarium salah satunya. Sebulan maka apa namanya jadwal itu akan selang 1 bulan karena satu ovarium telah dibuang. Karena dia berganti-gantian. Bulan ini kanan, depan kiri. Potong kanan, dan ini kiri. Kosong, kiri lagi. Kosong, ini kan ganti-gantian. Paham? Dan itu terjadi pada anak-anak kelas kita sebelumnya dan ada perkembangan sel yang tidak diketahui di ovariumnya. Lalu itu dibuang, lalu itu terjadi pada dia. Takut jadi kanker dia ya, Bang. Tapi tetap bisa bereproduksi. Puji Tuhan. Sudah banyak yang abang ceritakan di sini, tapi belum banyak yang, tapi tidak banyak yang bisa kalian tangkap. Untuk kita akan menjelaskan lebih detail lagi ketika pertemuan minggu depan. Kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya pemberian makanan pada si anak. Bagaimana sebenarnya perkembangan sperma dengan si sel ovum yang terjadi di dalam ovideknya. Pada saat menstruasi, sebenarnya menstruasi itu apa? Itu darah semua, Enggak, sel telur yang lurus. sel telur juga, dinding rahim Rahim juga. yang lurus. Kemudian
untuk melihat hewan yang sedang sebelum menstruasi, pada saat dia birahi, ovulasi, pada saat dia birahi itu ovulasi dia. Iya. Ovum dikeluarkan, pada saat ovulasi itu birahi. Itu wajib dia mencari jantan untuk mendapatkan sel spermanya. Ovulasi, menstruasi, setelah menstruasi. Nanti kita bisa lihat di rahim bencik bagaimana sebenarnya tahapan-tahapannya, apa sebenarnya yang terbuang dan apa sebenarnya yang harus tinggal, apa sebenarnya yang membuat penebalan itu terjadi, apa sebenarnya yang membuat kenapa ketika hampir melahirkan pada saat mengandung kelenjar mama itu harus berkembang dengan sangat cepat dan harus berkembang dengan sangat cepat. Profesor yang buat itu. Oke, hari ini sampai di sini saja pelajaran dari saya. Mungkin ke depan kita bisa berjumpa lagi. Oke. Selamat siang. Siap.